Jadi di dalam ekspor kampus itu berisi setiap minggu adalah step-step kita selangkah menjadi eksportir. Contoh seperti ini, kita eh, sedang mengerjakan tugas kan untuk pilih produknya, HS code, dan juga analisa potensi ekspornya. Jadi step pertama untuk menjadi seorang eksportir adalah kita harus tahu produknya yang mau diekspor, kemudian analisa HS code-nya, berapa HS code dia, karena setiap negara kan pasti nanti diminta HS code tersebut. Kemudian yang ketiga, pilihlah negara potensialnya untuk diekspor si produk tersebut. Jadi itu adalah step pertama. Kemudian di minggu kedua kita akan berbeda lagi. Kita akan membahas yang namanya kemasan, kemudian supplier. Nah itu proses kedua untuk selangkah menjadi eksportir adalah cari supplier. Kemudian yang ketiga, baru kita menganalisa potensi perusahaannya, perusahaan kita, kemudian riset dan analisa pasar ekspor untuk menentukan negara tujuan ekspor. Nah itu step ketiga untuk menjadi eksportir ya. Kemudian step keempat baru kita masuk ke yang namanya promosi. Di sana akan diajarkan atau diinformasikan bagaimana kita membuat company profile, bagaimana kita membuat website. Nah, agar kita bisa membuat sebuah tools di mana kita siap untuk mempromosikan produk dan juga perusahaan kita. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dibuat, tentu itu nanti setelah ada negosiasi lebih lanjut dengan buyernya. Yang terpenting adalah kita paham, kita kenal dulu bahwa oh dalam ekspor ada beberapa produk ini, pengertiannya itu, dan juga nanti kita sambil analisa apa saja yang dibutuhkan dalam produk kita untuk diekspor ke negara tujuan ekspor tersebut dan yang lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk KAI ya. Jadi di setiap minggu ekspor kampus itu akan berisi step-step ya, terutama untuk tugasnya berisi step-step selangkah demi selangkah menjadi lebih dekat menjadi seorang eksportir. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Oke, thank you kalau gitu. Oke, adakah yang lainnya? Saya Mas boleh? Oh boleh, silahkan. Mas mau nanya, ini kan masalah step by stepnya kan Mas. Bisa enggak kalau kita paralel sembari mencari potensial produknya, kemudian sembari kita juga mencari potensial produk yang ada di daerah kita. Soalnya kan saya termasuk newbie juga kan Mas. Jujur saya bingung juga, produk, wah banyak sekali produk. Saya bingung mau produk apa. Boleh nggak sambil paralel kita cari jalan, cari apa yang dimatchingkan lah Mas, antara supplier yang ada di daerah kita dengan potensi pasar yang ada sambil riset gitu. Boleh. Jadi sebenarnya kan nggak langsung menentukan ya, makasih Mas. Ya. Boleh nanti kita dalam menentukan produk tentu nggak langsung ketemu ya, maksudnya nggak langsung wah ini produk A pasti kita bisa goal gitu enggak. Tapi dalam perjalanannya biasanya kita akan menyesuaikan diri tentang pasar yang sudah kita riset, kemudian apakah kita mau jalan dengan produk itu, apakah mau pindah produk dan lain sebagainya. Nah, itu bisa aja dilakukan secara paralel seperti itu. Jadi di ekspor kampus kita akan memberikan informasi dari A sampai Z secara berurutan. Tapi dalam aplikasinya teman-teman bisa mencabut dan memasang seperti puzzle gitu. Ini proses A dan B kita paralelin, kemudian proses lainnya ya nunggu yang lain atau nunggu proses yang lain selesai. Nah itu bisa aja sebetulnya. Contoh begini, ada pernah cerita kawan ya, Mas saya ekspor tapi saya nggak bikin company profile, tapi saya goal. Nah itu bisa aja kejadian teman-teman, tapi nggak mungkin kita menginformasikan yang seperti itu.
karena udah ada pakemnya. Kalau ekspor ya udah A B C D E F G. Kalau teman-teman mau proses A terlebih dahulu, baru C, baru D, nah itu semua dikembalikan kepada keputusan usahanya atau keputusan pribadi teman-teman sekalian. Jadi kalau boleh nggak diparalelin, tentu boleh. Saya Mas Arif. Oke, silakan. Selamat malam Mas Arif. Oh iya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajri ya, dari Padang. Oke. Dari Padang ya, Universitas Negeri Padang sekarang mahasiswa. Mas Arif, sejauh yang baru saya paham mengenai forwarder itu kan forwarder yang ngeluarin kontainer dari pelabuhan, kemudian jemput barang, baru balik lagi ke pelabuhan. Yang jadi pertanyaannya Mas Arif, kalau seandainya kita ketemu forwardernya itu, yang punya forwardernya itu dia di luar kota, apa bisa Mas Arif? Maksudnya apa dia juga ada forwarder yang mengurusi di seluruh Indonesia ini? Maksudnya kan kita di Padang, udah jumpa suppliernya, kemudian baru dapat forwardernya, rupanya forwardernya di luar kota Padang. Jadi apa Jakarta bisa gitu. itu juga Mas Arif? Iya. Kemudian Bisa. yang kedua, saya jawab satu pertanyaan itu dulu ya, takut lupa soalnya. Saya lupa soalnya. Jadi saya jawab itu. Kalau forwarder biasanya itu bisa ya proses seperti itu, karena biasanya remote ya teman-teman. Jadi segala dokumen yang dikeluarkan biasanya sudah secara online dan sudah terintegrasi. Contoh misalkan kita tinggal kirim shipping instruction kepada forwarder kita bahwa produk ini akan kita ekspor. Kemudian forwarder kita akan menghubungi kenalannya, mungkin dari pelayaran atau dari depo kontainer. Nah itu akan dari tracking juga nanti secara online biasanya forwarder akan mengaturkan penjadwalannya. Jadi mulai dari tracking atau si truk ini atau si trailer ini ngambil kontainer dari depo kosong, kemudian dari depo kosong ke gudang kita untuk ngambil barang, kemudian setelah dari gudang kita ke depo lagi untuk dikarantina dan juga di fitosanitary baru ke pelabuhan. Nah itu nanti bisa diaturkan seperti itu dari forwardernya ya Mas. Jadi kalau di luar kota, forwardernya di luar kota nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, mungkin ini Mas Erik, mungkin gimana tips-tipsnya buat cari forwardernya itu kemana? Apa harus kita langsung ke pelabuhan atau di mana gitu Mas Erik? Makasih. Ya, yang pertama saya selalu googling ya teman-teman. Googlingnya tapi kita di Google atau di medsos yang profesional seperti LinkedIn ya. Jadi kita Google dulu apakah ada forwarder di sekitar pelabuhan atau di sekitar domisili usaha kita. Kita catetin, saya catetin biasanya tuh saya catetin, kemudian saya cari di LinkedIn forwardernya juga, saya catetin, kemudian saya baru hubungin. Minta waktu ketemu dengan marketingnya atau orang yang bertanggung jawab di sana. Kemudian kita ketemu ngobrol. Nah, dalam ngobrol tersebut kita ada beberapa poin yang ditanyakan. Contoh misalkan Pak saya mau ekspor makanan ke Saudi Arabia, bisa nggak urus health certificate? Nah, kita bisa lihat jawaban dari forwarder kita. Oh bisa Mas, health certificate itu butuh COA atau Certificate of Analysis, mikrobiologi dan juga cemaran logam. Nanti bisa setelah itu selesai bisa langsung kirim ke Port Health. Nah dari jawaban itu kita bisa menentukan oh ini berarti forwarder ini sudah apa ya, sudah profesional lah, sudah berkompeten, lebih tepatnya diksinya adalah berkompeten. Nah setelah itu baru kita kerjasama dengan forwarder itu. Nah kurang lebih seperti itu, singkat aja sih sebetulnya kalau dengan forwarder. Yang penting kita mau ketemu aja karena butuh ngobrol ya teman-teman, butuh ngobrol, butuh membangun komunikasi juga dengan forwarder. Mas, saya sekali lagi bisa Mas? Oh iya silahkan. Mas, gini Mas, saya minta pandangan Mas, sekaligus semangatnya juga bagi kita ini yang ada di daerah. Oke. Katakanlah kita temukan supplier dengan harga yang sudah
sepakati, kemudian katakanlah kita ada di daerah terpencil, suppliernya terpencil, hukumnya kan semakin jauh barang yang diangkut ke pelabuhan kan semakin tinggi harganya kan, Ya, semakin mahal. semakin mahal. Nah, saya minta pandangan Mas Ari sekaligus semangatnya juga bagi kita ini yang di daerah, bagaimana caranya kita bisa bersaing secara harga dengan teman-teman katakanlah yang ada di Pulau Jawa, yang memang sudah punya port internasionalnya. Ini produknya apa dulu nih? Kalah. Belum ada sih Mas, saya cuma bayangannya aja ke depannya seperti itu. Katakanlah sudah dapat supplier di daerah terpencil. Pandangan Mas Ari gimana soal persaingan harga itu? Kita kalah harga, menawarkan harga. Kebetulan saya juga salah satu produk kami adalah kemiri ya, yang itu diambil dari Nusa Tenggara Timur, di mana supplier saya yang datang ke sana ya. Saya lupa daerahnya apa, cuma lumayan jauh ya, jadi dia harus diangkut ke Surabaya gitu. Nah, yang pertama untuk di daerah-daerah biasanya memang harganya lebih rendah ya harusnya, karena dia atau lebih murah lah, karena dia punya lahannya, punya orang-orangnya, sehingga kalau saya jual di kota versus dengan teman-teman kita yang ada di daerah, sebetulnya harganya sama, tidak, kecuali mungkin ada beberapa produk yang ditanam di sini lebih dekat, nah itu otomatis costnya lebih minim ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya jika produknya itu sama, jadi di daerah itu ada, sementara daerah itu jauh dari pelabuhan, dan juga produk lainnya ada di dekat pelabuhan atau ditanam di dekat pelabuhan, tentu yang kita bisa mainkan adalah inovasi produknya. Hilirisasi itu sudah pasti, karena kalau kita sama-sama main sama-sama main material atau raw material, itu kalau tidak ada inovasinya ya orang pasti cari yang lebih murah. Tapi kalau kita inovasikan, bisa saja itu bisa sedikit meningkat nilai ekonomisnya. Contoh misalkan kemiri, kalau kemiri dijual sama-sama kemiri, tapi ini kemiri ini hanya ada di NTT ya. Kalau di Surabaya kebanyakan dari NTT. Jadi di daerah Jawa pun kayaknya sedikit yang punya kemiri atau yang tanam kemiri. Tapi kalau produk lain, contohnya misalkan ada satu produk dan produk lainnya, nah ini bisa diinovasikan ke minyaknya mungkin, atau diinovasikan jadi produk apa sehingga dia menambah nilai ekonomisnya. Karena kalau tidak, kita adu-aduan secara harga, ya pasti gontok-gontokan, pasti mana yang lebih murah itu yang diambil. Begitupun juga ekspor. Saya mau memberi semangat, tapi saya harus katakan secara real ke teman-teman, 2019 pertama kali kita deal dengan buyer, harga saya per karton itu hanya kalah 0,06 dolar. Jadi taruhlah harga saya per karton itu 16,06 dolar, sedangkan harga pesaing saya 16 dolar per kartonnya. Kemudian buyer saya bilang, saya nggak mau, saya maunya ya harganya 16 saja. Kalau kamu mau kalau kamu ya ambil, kalau kamu mau ya ambil, take it, kalau nggak mau ya leave it. Dia bilang gitu. Ya sebagai orang yang pengen banget untuk ekspor, ya kita ambil dengan menurunkan harga. Persaingan harga tentu itu nggak bisa kita hindari ya teman-teman. Tapi kita bisa untuk coba menginovasikan sebuah produk menjadi produk baru sehingga buyer mau untuk membayar lebih. Jadi kurang lebih kayak gitu sih untuk penyelesaian. Kalau misal ada produk yang sama, yang satu dekat dengan pelabuhan, yang satu
jauh dengan pelabuhan. Nah, umumnya berapa sih untuk bedanya, kalau kalau saya boleh tahu Mas Adnan, ini untuk perbedaannya? Belum sih Mas, saya masih Oh, ini juga Mas, masih cari-cari ini, cari oke. produk. Oke, nanti Bedanya cek. itu tadi. Ya, nanti coba riset juga untuk misal harga di kalau udah tahu produknya, coba juga lihat di harga di Surabaya itu berapa, kemudian harga di daerah lain berapa, dan harga di daerah Mas Afnan itu berapa. Nanti eh, kalau memang kalau memang masuk, ya berarti kita bisa join join fight ya teman-teman, ya bisa bisa join di sana. Tapi kalau memang sudah kalah harga dan lain-lain, ya kita harus memaksa diri kita untuk inovasi sebuah produk baru. Oke, ada lagi Mas Adnan? Berarti inovasi yang dimaksud produk turunan ya Mas, atau Ya, bisa dari sisi packaging juga? ya, dari packaging, dari turunan, misalkan kopra, minyak kopra, kemudian kemiri, minyak kemiri atau apa dari kemiri. Nah, itu harus harus coba untuk diinovasikan sembari kita memang jual raw-nya kayak gitu. Siap. Oke Mas, thank you. Oke, berat. Adakah pertanyaan lagi teman-teman? Masih boleh Mas Erik? Boleh, 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 boleh. Mas Fajri dulu silahkan. Setelah Oke, itu Mas Jordan, ya, Michael Jordan. ini ada, katakanlah saya punya mau main di Kemiri juga Mas Erik. Jadi Oh, misalnya ketemu suppliernya itu di luar kota Padang, dan ah, mungkin juga ada ketemu di Padang ah. dengan kapasitas yang mereka sanggupi nggak begitu banyak. Jadi apa saya harus punya gudang di Padang atau bagaimana cara mensiasatinya Mas Erik? Makasih. eh Punya supplier di Padang tapi kuantitinya kurang. Di luar Padang kuantitinya bagus gitu ya. Di Padang umpamanya itu kurang, jadi harus cari supplier baru, ketemunya di luar Padang. Oke. Jadi apa harus saya kirim dulu ke Padang barang yang dari luar Padang atau gimana Mas Erik? Oh, enggak. Jadi nanti bisa bisa di bisa diparalelin sebetulnya nanti. Jadi pada saat eh, pada saat nanti sudah staffing, itu bisa nanti kita menginstruksikan bahwa ya udah, sesuai dengan permintaan kita, gimana speknya, gimana packagingnya, gimana, tolong buatin seperti itu ke dua gudang ini. Nah, baru setelah selesai ini produk dipersiapkan, baru kita kumpulkan ke satu gudang yang mau kita stuffing, yang mau kontainer datang nih. Nah, itu baru dari luar Padang mungkin dikirim ke Padang, atau ketemu di mana itu bisa. Jadi kalau untuk bikin gudang terlebih dahulu, saran saya untuk di fake dulu ya. Nanti kita lihat perkembangan dari usaha ekspornya seperti apa. Kalau memang dibutuhkan, baru kita gaskan aja untuk bikin gudang itu. Makasih Mas Erik. Oke, oke, silakan Mas Michael. Ya, Mau selamat malam nanya Mas. nih, Ya, cara nego sama supplier gimana ya Mas ya? Karena kan kita masih baru. cara nego dengan supplier. Minggu kedua ya. Sekarang kita fokus ke apa namanya, ke penentuan produk, HS code, sama menentukan negara potensial. Kalau Mas Jordan udah selesai, bersabar ya. Mohon maaf, bersabar sambil nunggu teman-teman yang lain yang mungkin mulai dari nol. Kita step up bareng, kita bareng-bareng bertumbuh dan berkembang. Untuk terkait dengan supplier, cara negosiasi dengan supplier, minggu kedua kita akan bahas dan kita akan diskusi ya dengan teman-teman semua, bagaimana sih sebaiknya untuk negosiasi dengan supplier kita. Oke? Siap Mas.
Oke, siap. Mas, apakah dokumen